Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Dan Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hilangkan berkahnya riba. Mungkin teman-teman bilang, memang kenapa Ustaz kalau riba? Apa masalahnya? Saya mau tanya teman-teman sekalian, mungkin tidak perlu saya jawaban semuanya, tapi tolong Anda jawab diri Anda sendiri. Apakah zina dosa besar? Sudah tahu ya kalau zina itu dosa besar ya? Sudah tahu ya? Oke. Zina dosa besar. Kenapa saya datangkan zina? Supaya teman-teman faham seberapa beratnya riba itu. Zina itu termasuk dalam 7 induk dosa besar. Bersamaan dengan riba juga. Bersamaan dengan durhaka sama orang tua. Bersamaan dengan sihir. Bersamaan dengan syirik kepada Allah. Berat sekali ya. Tapi zina itu ada level-levelnya. Level yang paling ringan adalah berzina orang, naudzubillah, sama pelacur. Suka sama temannya, ini zina paling rendah tapi dosa besar. Zina yang di atasnya lebih berat adalah Anda berzina dengan pasangan tetangga. Ya. Makanya waktu ditanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang berat di sisi Allah? Di antaranya berzina dengan pasangan tetangga. Karena tetangga orang yang paling layak untuk kita hormati. Gak boleh zina dengan pasangannya. Itu level zina lebih tinggi lagi dosanya. Ada yang lebih berat lagi dari itu. Berzina dengan pasangan mujahid. Suaminya lagi pergi perang, Anda datang goda istrinya lalu berzina. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada orang yang menzinai istrinya mujahid, maka mujahid itu akan didatangkan hari kiamat dengan orang yang mengganggu istrinya, lalu disuruh ambil pahalanya yang mana saja yang dia mau. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira menurut kalian, mujahid itu akan meninggalkan satupun pahala dari orang tersebut? Tanda tanya. Jawabannya tentu tidak. Dan yang paling berat dari zina adalah berzina sama mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, ya, tante sama ponakan. Ini berat banget, ya. Ini zina dengan mahram. Ini level tertinggi dari zina. Jadi kalau level-level zina itu ada tingkat-tingkat. Yang paling berat tadi zina dan mahram. Kita pindah ke riba. Apa kata Nabi SAW? Riba itu 73 level. 73 level dosanya. Yang paling rendahnya riba itu setara dengan dosa zina dengan mahram, dengan ibu sendiri. Jadi level terendahnya riba itu sama dengan dosa terberatnya zina. Itu bayangkan. Ini level terendah ya. Dia masih 73 tingkatan. Berarti kita bisa bayangkan bagaimana beratnya itu. Sampai kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Kalau orang zina dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 36 orang, itu baru sama dengan beratnya 1 dirham riba. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah riba. Coba bayangkan berat. Jadi jangan teman-teman anggap remeh. Kan gitu. Ini tidak bisa dianggap remeh. Memang harus kita tahu ini adalah tidak baik. Ya. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berikan dukungan perbankan syariah. Coba dikembangin, teman-teman dukung itu. Karena tidak akan mungkin berkembang pesat kalau tidak ada dukungan dari kita semuanya gitu kan. Baru pelan-pelan nanti insya Allah bisa tergantikan karena sudah terlanjur mengakar. Tapi memang kita perlu jelaskan hukum ini dalam Islam tidak boleh ya. Pinjol, ingat itu. Saya ulangi, pinjol, pinjaman online. Itu termasuk riba. Dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba. Baiknya dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran. Itu runut dan runtut semua konsekuensinya ada di situ. Ya,
hati-hati betul dari mulai meminjam, walaupun sekarang semakin berkembang, cukup dengan tanda pengenal, cukup dengan jaminan teman-teman, tanpa sadar jaminan teman-teman itu adalah jangkar pertama yang menjalarkan dan menularkan penyakit riba itu. Ketika seseorang menjaminkan temannya, ya baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuannya, itu terkoneksikan. Boleh jadi dengan itu kemudian yang lainnya juga ikut terpancing atau mungkin juga ikut tertarik, sehingga dengan itu penyakit ini bukan hanya, mohon maaf, bisa dilakukan oleh orang yang meminjam secara online ini, ya, yang dia terikat langsung, tapi berpotensi mengajak kepada yang lain-lainnya. Kalau Anda belum mampu, saudaraku, untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya, nggak usah, kontrak aja, nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan, kena bunga sekian. Jangan bilang, oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba, kata Nabi SAW, 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu, orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan, semoga Allah merahmati, atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan, yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang, saudaraku bilang, saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng, di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah, makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti, masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian, yang pada saat Anda cicil, ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya, bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja, nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila benar, gitu kan? Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah, gitu kan? Orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar.